Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1114 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Di akhir chapter sebelumnya, kita dikejutkan dengan isi pesan siaran dari Dr. Vegapunk yang menyatakan bahwa dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan. Jelas hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Apakah mungkin apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk ini benar-benar akan terjadi? Dan apakah ini juga merupakan rencana besar dari pemerintah dunia selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dunia One Piece? Nah, jika pemerintah dunia ingin melakukan The Great Cleansing dengan melakukan hal semacam ini, bukankah ini akan sangat merugikan sekali bagi pemerintah dunia? Karena seperti yang kita tahu juga ya bosku, salah satu pendapatan terbesar dari pemerintah dunia adalah mendapatkan pajak atau upeti dari setiap negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Dan bukan hanya itu saja, hasil pertambangan dari beberapa kerajaan yang ada di dunia One Piece pun tak luput dari incaran pemerintah dunia. Maka dari itu, apakah mungkin saat ini pemerintah dunia sudah tidak mempertimbangkan hal tersebut lagi seiring bangkitnya kekuatan buah iblis Hito Otonomi model Nika yang memang kemungkinan besar berkaitan dengan sosok Joy Boy di masa lalu? Sehingga hal ini juga bisa menjadi sebuah petunjuk tentang pesan siaran dari Dr. Vegapunk dan apa yang akan terjadi di chapter 1114. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari sebuah pertanyaan. Apakah mungkin Joy Boy sudah mengetahui rencana Im Sama yang berhubungan dengan isi pesan siaran dari Dr. Vegapunk? Nah, jika kita berbicara tentang sosok Joy Boy, memang sosok yang satu ini bisa dibilang menjadi sosok yang amat sangat penting dalam cerita One Piece, khususnya yang berhubungan dengan abad kekosongan atau Void Century. Hal ini pun dibuktikan ketika Arch Fishman Island, di mana saat kita semua mengetahui ada sebuah tulisan kuno Poneglyph yang berisikan permintaan maaf Joy Boy kepada para penduduk pulau manusia ikan. Nah, intinya permintaan maaf Joy Boy tersebut karena tidak bisa menepati janjinya untuk membawa seluruh manusia ikan dan tinggal di daratan. Ya, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei, apakah Joy Boy ini sudah mati atau tidak? Namun menariknya, nama Joy Boy ini kemudian disebut saat kebangkitan kekuatan Gear 5 Luffy oleh Yunisa dan robot kuno yang ada di Pulau Egghead. Jelas hal ini pun membuat para fan One Piece semakin penasaran, apakah mungkin Luffy adalah reinkarnasi dari Joy Boy? Atau Joy Boy adalah pengguna kekuatan buah iblis Hito Otonomi model Nika sebelum Luffy? Sehingga tekad yang dimiliki oleh Joy Boy pun kemudian secara alami diwariskan kepada Luffy melalui kekuatan buah iblis tersebut. Ya, memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Karena dalam hal ini, Joy Boy bisa dibilang adalah sosok superhero yang membawa perubahan besar bagi seluruh penduduk yang ada di dunia One Piece saat ini. Itu sebabnya pada manga One Piece chapter 1111, saat Luffy menggunakan mode nikahnya, Dory dan Brogy pernah mengatakan bahwa wujud nikah Luffy tersebut mengingatkannya pada sosok dewa yang dikisahkan di Pulau Elbaf. Sehingga ini akan sangat masuk akal sekali. Bagaimana jika ras Elbaf di masa lalu adalah sosok Joy Boy itu sendiri? Apalagi hal ini diperkuat dengan topi jerami raksasa yang ada di Merijoa. Di sisi lain, jika kita berbicara tentang isi siaran dari Dr. Vegapunk yang kemungkinan besar adalah bagian rencana Im Sama, lalu kenapa Im Sama baru melakukannya sekarang? Apakah ini ada kaitannya dengan kebangkitan sosok Joy Boy? Ya, jawabannya sudah sangat jelas. Im Sama ingin menghancurkan dunia sebelum membangun tatanan dunia yang baru yang dia kehendaki.
Nah, perlu diingat ya bosku, di chapter 1113 kemarin terungkap bahwa pesan yang Vegapunk sampaikan ke seluruh dunia ternyata memang berkaitan dengan sesuatu hal yang penting. Vegapunk menjelaskan bahwa dunia ini akan tenggelam ke lautan. Sekilas mungkin banyak dari para fan One Piece yang masih bingung dengan penjelasan Dr. Vegapunk ini. Namun apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, tulisan yang dijelaskan oleh Dr. Vegapunk sebenarnya bisa mengacu pada hal yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Pada intinya sih, ada sebuah perubahan besar yang terjadi dengan dunia semenjak Im Sama berkuasa. Perlu diingat juga ya bosku, jika kita kaitkan dengan teori Kastil Pangea yang mengatakan bahwa di dunia One Piece sebenarnya sangat mirip dengan dunia nyata di masa lalu, di mana ratusan juta tahun yang lalu, di dunia nyata hanya terdiri dari satu benua yang bernama Pangea. Itu sebabnya jika kita mengacu pada perubahan iklim dan global warming, rasanya sangat masuk akal kenapa Oda Sensei mengambil referensi ini untuk menggambarkan kondisi saat ini di dunia nyata melalui cerita One Piece. Nah, kembali lagi ke dunia One Piece. Memang saat ini di dunia One Piece ada beberapa wilayah atau tempat yang sudah diketahui tenggelam ke dalam lautan. Contohnya saja seperti penjara Impel Down. Memang sih belum ada informasi resmi sejak kapan penjara ini dibangun, namun tidak menutup kemungkinan besar penjara Impel Down dulunya ada di daratan sebelum kemudian banjir besar yang menenggelamkan penjara itu dan membuatnya kini berada di tengah lautan. Lalu kemudian contoh lainnya yaitu negeri Wano. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Kozuki Sukiyaki, bahwa pada zaman dahulu, para penduduk negeri Wano ini membuat sebuah dinding besar atau tembok besar untuk menahan gelombang besar dari lautan. Namun hal tersebut justru membuat air hujan tidak dapat mengalir dengan baik, sehingga hal inilah yang membuat negeri Wano kuno tenggelam. Di sisi lain, penduduk negeri Wano yang selamat ketika itu pun kemudian memutuskan untuk pindah dan membangun ulang wilayahnya di daratan yang lebih tinggi. Nah, dari fakta-fakta tersebut dapat kita simpulkan Kozuki Oden yang ikut menemukan Pulau Locktail dan harta karun One Piece bersama dengan kru Roger, seolah Oden juga telah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa Oden sangat kekeh sekali ingin membuka perbatasan negeri Wano. Dimana seperti yang kita tahu juga ya bosku, satu-satunya cara membuka perbatasan negeri Wano adalah dengan cara menghancurkan dinding besar yang mengelilingi negeri Wano. Dan dengan cara itu jugalah senjata kuno Pluton akan ditemukan. Perlu diingat juga ya bosku, senjata kuno Pluton ini adalah sebuah kapal besar yang dikatakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan satu pulau hanya dengan satu kali serangan saja. Lalu kemudian beberapa mantan anggota bajak laut Goldie Roger pun tampaknya seolah sudah siap dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya saja seperti Silver Rayleigh yang membantu para bajak laut untuk melapisi kapal mereka agar bisa berlayar meskipun di dasar lautan. Dan ada juga Crocus yang sudah siap dengan membuat sebuah pulau di dalam perut Labon. Nah, maka dari itu, jika Im Sama saat ini berencana untuk menenggelamkan lagi seluruh dunia untuk yang kedua kalinya, maka Im Sama dan pemerintah dunia bisa mengantisipasi agar tidak ada lagi yang bisa menentangnya. Oke, itu tadi merupakan pembahasan mengenai rencana besar Im Sama dan apa yang akan terjadi di chapter 1114. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.